Udah, gitu assalamualaikum. Oh, Udah. bosannya banget. Kamu yang udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, dia tiba-tiba masuk. Assalamualaikum. Oh, Bu, assalamualaikum tadi Bu, Jaja gak denger. Mau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya mengajarkan seorang anak sopan santun. Menghormati orang yang lebih tua adalah sopan santun yang harus diajarkan oleh seorang anak ketika ia sudah mulai masuk ke lingkungan masyarakat. Ajarkan anak berlaku dan berbicara sopan santun kepada yang lebih tua ataupun teman sebayanya. Karena apa? Itu sangat penting dilakukan di sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sopan santun, kita dapat disenangi, dihargai, dan kita dapat berkomunikasi dengan baik sesama manusia sebagai makhluk sosial dimanapun kita berada. Sekolah dasar. Penyelesaiannya yaitu 1. Jangan langsung tersinggung. Kebanyakan anak berperilaku tidak sopan ketika marah. Selama masa-masa itu berlangsung, anak mungkin tidak akan menganggap Anda sebagai ancaman dan sibuk memikirkan cara untuk melawan ancaman tersebut yang tidak lain adalah Anda. Karena anak cenderung tidak dapat berpikir secara rasional atau mendengarkan suara dari akal sehat mereka, pastikan Anda memahami betul fakta dan tetap bersikap tenang. Pasalnya, menanggapi perilaku tidak hormat anak dengan cara yang kasar dan tidak dapat mereka terima hanya akan mendorong Anda untuk bertindak lebih menantang. Pada akhirnya, Anda sendiri yang merasa kesulitan. 2. Berempatilah pada anak. Ada beberapa faktor yang dapat membuat anak berperilaku tidak baik dan menunjukkan rasa tidak hormatnya. Misalnya, anak tersebut merasa menahan lapar, perubahan rutinitas, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Jadi, anak Anda berperilaku tidak sopan, berempatilah kepada mereka, langsung memarahinya. Setelah mereka merasa menjadi lebih tenang, berbicaralah dengan anak Anda dan mencari tahu apa penyebabnya dari perilaku tidak sopan itu. Ini akan membuat anak Anda itu merasa dipahami dan merasa mereka tuh didengar. Beritahulah kepada anak Anda bahwa kata-kata tindakan mereka demikian telah menyakiti perasaan Anda. Saat berbicara dengan anak Anda, pertahankan kontak mata dengan mereka tanpa memberikan kesan yang mengintimidasi mereka. 3. Tetapkan aturan dasar. Ketika ada aturan untuk diikuti oleh anak-anak, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mematuhi perilaku yang dapat diterima. Jadi, ajak untuk berkumpul dan bertukar pikiran tentang aturan yang harus mereka turuti. Anak tidak boleh memukul atau memanggil nama asli orang yang lebih tua. Tidak boleh menonton TV setelah jam 8 malam. Tidak boleh bermain gadget setelah 1 jam dan sebagainya. Selain menciptakan aturan, tetapkan konsekuensi jikalau anak Anda melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Anda. 4. Berikan anak pilihan. Menawarkan pilihan adalah win-win solution bagi Anda maupun anak Anda. Dengan memberikan anak pilihan, anak akan merasa bahwa mereka memiliki kendali atas sebuah hasil, sementara Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selain itu, memberikan pilihan dan mendengarkan apa yang anak katakan juga akan membuat mereka merasa bahwa Anda adalah bagian tim mereka. Alhasil, anak akan menjadi lebih kooperatif. Meskipun begitu, pastikan pilihan yang Anda tawarkan kepada anak sesuai dengan usia mereka. 5. Biarkan anak Anda menghadapi konsekuensi alami. Saat anak Anda menghadapi permintaan atau peringatan dari Anda, mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk membiarkan mereka menghadapi konsekuensi alami dari tindakannya mereka tersebut. Misalnya, Anda menjumpai anak Anda menumpahkan cat warna ke seragam sekolahnya, padahal Anda sendiri sudah memberitahu kepada mereka untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum bermain cat tersebut.
Alih-alih memarahinya, tetaplah bersikap tenang dan berikan anak saran terkait apa yang harus mereka lakukan kemudian. Melalui cara ini, anak akan terbantu untuk bisa memahami hasil dari tindakan yang mereka telah lakukan. 6. Jadilah role model yang baik. Menjadi role model yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk mendorong perilaku positif bagi anak. Ingat, anak Anda selalu belajar dengan cara mengamati setiap gerak-gerik Anda. Maka dari itu, jika Anda bersikap kasar dan menyakiti orang-orang di sekitar Anda, besar kemungkinan anak Anda juga mengikuti jelas tentang. Saya Enda Fitriani, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang ada di PowerPoint. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Salah satu hal yang terlihat adalah mulai terbiasanya anggota keluarga yang usianya lebih kecil memanggil ke anggota keluarga yang lebih tua gitu kan. Hanya dengan sebutan nama, tidak menyebutkan dengan kata kakak, abang, ayah, ibu, kakek, atau nenek, atau bibi, atau mas, atau yang lainnya. Bila salah satu anggota meminta tolong kepada kepada orang lain yang lebih muda, saat ini sikap itu terlihat lebih cenderung berlangsung memberikan pemerintah misalnya kepada yang tanpa didahului dengan kata minta tolong gitu kan, kayak semacamnya si anak yang lebih tua itu, yang lebih muda itu meminta tolong kepada keluarga yang sudah bisa dibilang sudah tua gitu kan, tapi tanpa mengeluarkan kata minta tolong kepada orang tersebut, itu sama saja dengan mengucapkan kata-kata yang menjadi kurang ramah atau kurang terkesan anggun. Yang kedua itu bisa disebut dengan faktor teman atau pergaulan juga yang bisa memberikan pengaruh terhadap nilai kesopanan. Seperti pepatah bilang, apabila kita berkawan dengan seseorang gitu kan, dengan penjualan minyak wangi, maka akan terkena wangi. Kayak semacamnya saya mengambilkan contoh, orang yang membuat besi atau mengelas besi gitu. Itu akan bisa terjadi terkena cipratan api gitu kan. Cipratan api atau misalnya mendapat bau asap yang tidak sedap gitu ya. Mungkin kata-kata yang dilontarkan tersebut bermaknanya teman. Bahkan tidak hanya dari ucapan saja, cara berpakaian juga digunakan remaja saat ini mempengaruhi nilai kesopanan. Dan yang ketiga itu ada faktor media massa, yang juga dapat salah satu faktor memudahkan nilai kesopanan dengan pada remaja. Saat ini banyak sekali tayangan sinetron yang kurang mendidik, kayak semacamnya banyaklah di film bioskop gitu yang kurang mendidik gitu, kayak semacamnya berkelahi, balapan, terus berpacaran atau cara berpakaian gitu kan. Dan juga termasuk dengan faktor media massa yang juga dianggap tidak sopan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjabaran faktor-faktor yang sudah dijelaskan di dalam PPT. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajarkan sopan santun kepada anak. Yang pertama itu, kita harus mulailah sedini mungkin. Sopan santun akan lebih mudah diajarkan ketika anak berusia 1-3 tahun. Dan pada usia 1-3 tahun, anak itu ibarat kertas kosong yang mudah dibentuk. Jika ibu mengajarkan kebaikan, maka anak akan mudah mengingat hal tersebut, dan seterusnya. Mulailah dengan mengajarkan kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, seperti bersalaman, duduk yang benar, dan meminta izin ketika mau pergi ataupun melakukan sesuatu. Yang kedua, ajarkan kata tolong, minta maaf, dan terima kasih. Ajarkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ada 3 kata yang harus dimulai diajarkan pada anak sejak dini, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang pertama kata tolong. Tolong diucapkan ketika kita minta bantuan. Dan yang kedua, kata maaf. Kata maaf diucapkan ketika kita berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, kata terima kasih. Kata terima kasih diucapkan ketika kita sudah ditolong atau diberi sesuatu oleh orang. Selain 3 kata tersebut, kita juga bisa menambahkan kata-kata lain seperti ucapan salam dan permisi. Tentunya cara mengajarkan kata-kata tersebut lebih baik dilakukan
dengan contohnya secara langsung. Yang ketiga, konsisten dan tekun dalam mendidik. Mendidik tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Diperlukan proses kesabaran dan ketekunan sampai anak benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh kita. Teruslah berusaha untuk mendidik dan mencontohkan anak tentang sopan santun setiap harinya. Jika anak lupa, jangan lelah untuk mengingatkan. Memang wajar apabila anak bersikap kurang benar. Tapi sebaiknya ibu tidak boleh mentolerirnya karena akan memberikan kesan bahwa ibu tidak konsisten dalam mendidik. Menjadi panutan bagi anak, percuma saja mengajarkan sopan santun ke anak kalau kita tidak bisa memberikan contoh. Karena pada dasarnya anak lebih cepat belajar dengan cara melihat, bukan dari kata-kata. Untuk itu, harus bisa menunjukkan cara beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mencium tangan orang tua, mencium tangan orang yang lebih tua, dan mengucapkan permisi saat melewati orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan lain-lainnya. Dari hal seperti tersebut, anak akan mudah untuk meniru dan melakukannya sendiri. Yang keempat, mengajari sambil bermain. Anak-anak akan lebih mudah menerima pelajaran jika disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Seperti yaitu tadi, kita mengajarinya dengan cara bermain. Kita pun bisa mengajarkannya dengan sopan, santun melalui permainan peran. Metode ini dapat diajarkan kepada anak secara santai tapi efektif. Saat bermain, sisipkan ajaran tentang cara bersikap dan berbicara yang benar. Seperti cara berbicara pada orang yang lebih tua, menyapa orang, menghargai orang lain, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, saat anak berperilaku baik saat bermain, berikan ia pujian dan ucapkan terima kasih karena sudah mau belajar dengan baik. Kita juga perlu menunjukkan bahwa kita sangat menghargai anak yang bersikap sopan dan baik.